Ada tata krama di situ karena Nabi Ibrahim alaihissalam ditegur oleh Allah tidak memberi makan kepada kaum kafir karena Allah berkata bahwa dia adalah ciptaan Allah. Maka sebagai bentuk penghargaan saya kepada sisi kemanusiaan manusia tertentu yang walaupun kedunguannya membawa dia untuk menjelaskan sesuatu yang dia tidak pahami, maka saya tidak mengizinkan orang dungu untuk banyak bicara. Kami dan tidak dimiliki oleh umat Kristen karena mereka tidak memiliki basic keilmuan seperti ini. Kenapa? Karena mereka adalah umat yang modal imanisasi. Nah, ini dulu ya poin pertama, bantah dulu bahwa orang Kristen tidak memiliki kaidah terstruktur tentang metode pemberian dan penerimaan informasi ya. Itu poin penting yang saya berharap ada ahli yang bisa membantah argumen saya. Yang kedua, harus berilmu, berakademik. Bang Remon, iya sudah Bang Remon kan sudah sarjana sudah toh. Siapa bilang jadi bahwa Yesus sudah itu memenuhi punya Tuhan? persyaratan. Gak ada orang bilang Yesus itu punya Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Teman-teman ya, itu punya Tuhan. Teman-teman begini ya. Ini namanya fitnah ini bahwa Yesus itu punya Tuhan. Teman-teman sekali lagi ya, definisi dungu adalah orang-orang yang apabila bicara tidak memiliki landasan teori, apalagi definisi dungu Unirifa, orang-orang yang berpikiran sempit. Apalagi definisi dungu Unirifa, orang-orang yang secara mentality tidak mampu menghadapi diskusi lintas agama yang kemudian setelah mereka bertanya dan tidak mau mendengarkan dan akhirnya kita baku hantam dalam ranah dialektika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ada tata krama di situ karena Nabi Ibrahim alaihissalam ditegur oleh Allah tidak memberi makan kepada kaum kafir karena Allah berkata bahwa dia adalah ciptaan Allah. Maka sebagai bentuk penghargaan saya kepada sisi kemanusiaan manusia tertentu yang walaupun kedunguannya membawa dia untuk menjelaskan sesuatu yang dia tidak pahami, maka saya tidak mengizinkan orang dungu untuk banyak bicara di komal ini. Apa definisi dungu Unirifa? Definisi dungu adalah orang-orang yang apabila bicara tidak memiliki landasan teori, apalagi definisi dungu Unirifa, orang-orang yang berpikiran sempit.
Apalagi definisi dungu, Unrifa, orang-orang yang secara mentality tidak mampu menghadapi diskusi lintas agama, yang kemudian setelah mereka bertanya dan tidak mau mendengarkan, dan akhirnya kita baku hantam dalam ranah dialektika, dan kemudian terpojokkan, dan akhirnya mereka melakukan argumentum ad hominem atau penghujatan. Maka inilah orang-orang dungu dalam istilah konteks diskusi lintas agama. Orang dungu itu adalah orang yang lebih dungu daripada kedunguan, itu adalah orang yang lebih dungu daripada dungu, atau dungu kuadrat adalah orang yang dia dungu, tidak sadar kedunguannya, tapi merasa bahwa dia adalah orang pintar. Ini dungunya levelnya, tingkat pedasnya. Kalau pedas pedasnya itu karetnya itu 16 ya, pedas banget gitu loh. Levelnya itu sudah maksimal, sudah absolut dan mutlak. Kedunguannya itu sudah mendarah daging, bahkan mungkin otaknya itu sudah menghitam saking dungunya gitu. Kalau filosofi otak kita berikan warna, ketika putih adalah warna otak yang cemerlang, kemudian warna kuning, kemudian otak yang sudah mulai agak rusak, dan mereka sudah warna hitam. Dan bahkan saking hitamnya, kalau otak ini pun misalkannya diletakkan di dalam tempat gelap gitu, sudah tidak kelihatan sama sekali. Saking orang ini dungu. Inilah klasifikasi yang saya berikan dalam dunia sosial media. Kenapa diksinya diksi dungu? Karena semoga ini memprovokasi akal manusia agar tidak lama-lama dengan kedunguannya. Baik, buat teman-temannya di YouTube, jangan lupa untuk subscribe akun saya Rifa MOW dan Mesia X Unirifa, di mana saya akan selang-seling untuk live kan, dan nanti akan ada channel khusus YouTube Unirifa, namanya mungkin kita kasih Jendela Ilmu, di mana di situ kita hanya akan menebarkan jurnal dan karya ilmiah dan hasil penelitian dan antitesis di sana ya. Kita akan membahas tesis dan antitesis, dan kita hanya akan bicara sekitar ilmu pengetahuan, bukan jualan kecap seperti yang dilakukan oleh kaum Kristen ketika mereka membuka komal mereka dan membuka YouTube mereka. Karena kita tidak mau menyebarkan kebodohan dan berbangga diri dengan kebodohan tersebut. Baik, saya akan bermukadimah dulu sedikit, walaupun prolognya sudah panjang, tapi sebagai seorang muslimah perlu kita mulai kajian akademis ini dengan bahasa-bahasa Quran, bahasa-bahasa indah yang bisa memberikan hikmah dan bisa membuat kita semakin ingat bahwa ilmu pengetahuan itu adalah kewajiban untuk dicari dan kewajiban untuk diimplementasikan. Dan bismillahirrahmanirrahim, mukadimahnya saya mulai, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbighfir lil muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wa amwat. Itu ada 5 doa yang sumbernya dari Al-Quran, di mana doa-doa tersebut adalah kalam ilahi, di mana Allah ajarkan kita cara berdoa yang tepat secara narasinya ya. Dan semua yang kita lakukan ini insya Allah kita luruskan niat hanyalah karena kecintaan kita kepada agama Allah, dan hanyalah karena ketakutan kita kepada Allah, hanyalah karena niat kita untuk memperbaiki peradaban, tidak membiarkan peradaban ini dirusak oleh hamba-hamba setan, anak-anak dajjal, dan juga para hamba-hamba peradaban ya. Ada 3 klasifikasi yang merusak peradaban: anak-anak setan, hamba-hamba dajjal, dan hamba-hamba peradaban. Kurang lebih seperti itu. Nah baik, seperti biasa saya terinspirasi dari salah seorang ulama bernama Muhammad Al-Fat Al-Bayanuni. Dia adalah orang yang memaparkan strategi tentang dakwah yang bil hikmah, dan ada 3 metode pendekatannya adalah tentang bagaimana upaya kita secara sentimental mampu merangkul orang-orang yang belum beragama Islam, secara rasional mampu menjelaskan data by data, rasionalitas kita berfungsi, tidak bertentangan dengan akal. Kemudian pendekatannya yang terakhir adalah dengan indrawi, di mana kita mempertontonkan bagaimana diskusi yang elegan, adil, berimbang, dan diskusi yang menjaga marwah manusia, dan juga diskusi yang kemudian apabila terjadi konsekuensi logik yaitu perdebatan, tetap dalam wilayah hak untuk membalas setimpal.
Apakah Unirifa sudah menjalankan semua strategi Al-Bayanuni? Sudah, kecuali satu, membalas setimpal. Kenapa? Biasanya balasan saya itu udah setimpal. Kenapa? Balasan saya biasanya 1000 kali lipat lebih menyakitkan daripada kelakuan Oten sendiri gitu. Apa buktinya itu terjadi? Terbukti dengan adanya pelaporan terhadap diri saya, dan terbukti dengan banyaknya kaum Kristen yang kejang-kejang apabila melihat saya sedang live. Inilah bukti kalau pembalasan Unirifa biasanya mampu menelanjangi mereka dan menelanjangi ulang Tuhan mereka dan menelanjangi kitab mereka. Waduh, kok kejam kali Unirifa. Ya, bukan Nabi, ya. Jadi saya tidak mampu bersikap adil dalam hal itu. Lalu bagaimana Unirifa tidak takut kepada Allah? Takut dong. Lalu bagaimana? Kan saya bisa bertobat kepada Allah, minta ampun dan memperbaiki sikap. Terus bagaimana itu? Ya salah Oten lah. Ngapain dia bodoh dan tolol? Ya, makanya jangan coba-coba menghina, merendahkan agama saya. Kenapa? Saya bukan Nabi. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Oke, sorry dulu. Ini saya perbaiki dulu untuk ini ya. Greg, ini naik lagi satu akun ya, Greg. Oke, siap nih, siap. Siapa nih? Caca izin sholat bentar ya Om ya. Oke. Ini naik satu akun lagi karena Uni tidak bisa handphonenya ini dicas, nanti storing dia. Ya, siap nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, naikkan deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita lanjut ya, tolong dibantu tok layar, share, posting ulang yang warna kuning, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simatupang, kalau Anda punya nyali silahkan naik. Ya, kalau punya nyali. Kalau nggak punya nyali ya kabur aja. Silakan teman-teman, 600 mata memandang. Silakan dibantu posting ulang, share, toki layar, kemudian ya silakan. Lanjut nih. Oke, baik. Ini harus ambil pena dulu ya, karena ini kadang Uni lupa momentum seperti ini nih yang harus Uni salin itu lupa. Maklumlah umur udah tua ya kan. Jadi pena itu harus ada di tangan. Kenapa penting pena itu teman-teman? Karena pena itu adalah salah satu alat yang mendokumentasikan. Mana dia penanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya dia jalan ke surga. Iya, kau sembah tuh jalan biar kau mampus di tengah jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berjumpa pena saya. Ya udah pakai ini aja. Mungkin nggak ada jalan ya. Jalan ke Kenapa Greg? Itu ada yang taping di bawah. Jalan ke surga katanya. Ya, sebelum saya masuk ke kajian akademis kita hari ini, saya akan menyampaikan dulu pernyataan bahwa Yesus adalah jalan. Ya silakan, tidak apa-apa. Tapi jalan bukan Tuhan, dan jalan hanyalah jalan. Yang namanya para nabi itu mereka adalah jalan menuju tujuan. Maka dengan kalian mengatakan Yesus adalah jalan, kalian mengakui dia bukan tujuan. Kalau dia bukan tujuan, maka dia bukanlah Tuhan. Karena tujuan hidup di dunia ini adalah bertemu dengan Tuhan. Sementara Yesus adalah jalan untuk supaya bertemu dengan Tuhan. Lalu apa hebatnya? Justru argumen kalian ini tidak bertentangan dengan argumen kami umat Islam, begitu ya. Karena memang para nabi adalah jalan, makanya mereka dikatakan sebagai rasul. Apa arti rasul? Pembawa risalah. Artinya mereka adalah orang-orang yang kemudian menjadi asbab kami mengenal Allah. Seperti itu. Dan kalian menyatakan bahwa Yesus itu adalah jalan. Fix sudah. Kita sepakati.
Jangan kalian dustai omongan kalian. Nanti ketika kalian akui dia adalah jalan, tapi kemudian kalian ingkari sendiri, ya sudah, kalian pulang saja ke kampung. Kalian pulang ke kampung halaman, ternak babi, kemudian kalian ya hidup aja damai dengan keluarga kalian. Sembah aja jalan terus, ya. Jangan banyak bicara lagi. Kenapa? Karena ketika kalian buka mulut, lalu kalian merusak peradaban, kalian akan berhadapan dengan para intelektual Islam, seperti salah satunya saya. Kenapa? Saya bukan orang yang membiarkan kebodohan merajalela. Kenapa? Tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia memerangi kebodohan. Kebodohan yang paling nyata adalah ketika tidak sadar dengan kebodohannya tapi banyak bicara. Sudah bicara salah pula, bangga pula lagi dengan kebodohannya. Itu bodohnya sudah dungunya dungu kuadrat. Nah, ini akan kita coba untuk hentikan. Kenapa negara ini perintahkan begitu? Negara kita mengajarkan kita untuk menghentikan kedunguan dengan memerangi kedunguan tersebut. Bagaimana cara kita memerangi kedunguan? Kita mengajarkan apa yang kita ajarkan apa-apa yang memang sudah diajarkan di dalam lembaga ilmu pengetahuan. Oke, karena saya tidak menemukan pena saya, teman-teman, sepertinya saya ketik saja, tapi saya terganggu dulu dengan buku-buku yang ada di sini. Sebentar, izin, mohon maaf. Saya ini bunda gembala yang tidak perfeksionis, tetapi tidak mau juga terlalu berantakan ini tempat, ya. Jadi mohon maaf kalau teman-teman melihat saya agak sedikit. Mungkin kalau kalian di kampus, kalian lihat dosen kalian ribet dengan dirinya sendiri, itu ciri-cirinya dosennya itu terlalu aktif, ya, seperti saya. Ya, kalau dia ribet dengan dirinya sendiri itu berarti dia seperti saya, terlalu aktif. Mungkin dia suka manjat-manjat tembok dulu. Oke, kita lanjut kajian ilmiah kita. Kenapa kajian ini dikatakan kajian ilmiah? Karena informasi yang disampaikan di dalam kajian ini adalah kajian yang bersandarkan kepada jurnal, yaitu karya ilmiah. Maka informasi di dalamnya itu bisa dikatakan sebagai informasi yang diterima oleh kalangan ahli. Kenapa? Kenapa bisa diterima oleh para ahli? Ya karena memang informasi, konklusi, kesimpulannya dicari dengan cara diteliti, bukan imanisasi seperti yang dilakukan oleh banyak umat Kristen. Nah, jadi klaim-klaim bahwa kajian Unirifa ini ilmiah itu bukan klaim semata, terbukti dengan adanya penghargaan dari lembaga besar Islam MUI untuk konten Unirifa. Yang kedua, adanya penghargaan dari orang yang lebih berilmu daripada saya, yang memang bidang kajiannya adalah kajian yang saya lakukan ini. Walaupun secara implementasi saya belum sempurna. Nah, baik, kita masuk ke mana? Kita masuk ke dalam pertama, definisi mitologi dan definisi sejarah. Ternyata tidak ada orang Kristen yang betul-betul paham apa definisi sejarah. Terbukti ketika saya diskusi dengan RK dan murid-muridnya mengatakan bahwa setiap manusia itu punya sejarah. Saya tidak mengerti ini. Ini argumen yang ada sandarannya atau tidak? Setahu saya manusia itu tidak punya sejarah semuanya, tetapi yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup adalah proses kehidupan. Kenapa? Karena beban pembuktiannya kalau setiap manusia itu ada sejarah tentang kehidupannya, maka seluruh umat Kristen harus berani menunjukkan sejarah nenek moyangnya. Sejarah nenek moyangnya, dan sejarah itu ditulis oleh sejarawan. Kalau informasi itu disampaikan oleh turun-temurun oleh keluarga ke keluarga, itu bukan sejarah, itu namanya nasab. Makanya ada istilah pembedaan antara sajaratun nasab. Sajaratun nasab ini adalah pohon nasab. Jadi kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pohon. Dalam bahasa Latin, dalam bahasa Yunaninya historia atau historis. Apa historia dan historis ini? Artinya adalah penggalian, pencarian. Jadi kalau ada orang yang mencari tahu, maka kemudian dia dokumentasikan, maka hasil dokumentasinya itu bisa dikatakan sebagai sejarah kalau memenuhi unsur. Nah, jadi harus memenuhi unsur-unsur. Apa unsurnya? Ada objeknya. Apalagi unsurnya? Ada metodologinya. Apalagi unsurnya? Banyak. Kemudian, apalagi ciri-ciri sejarah? Ciri-ciri itu harus dari orang-orang yang objektif dan memang dia kredibel atau memang ahlinya, sejarawan. Maka ketika hasil dari pengetahuan yang dituliskan oleh sejarawan, maka disebut dengan fakta sejarah atau teori tentang sejarah atau informasi sejarah. Sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu. Nah, kalau yang menyampaikan informasi tentang orang terdahulu adalah tukang tambal ban tapi tidak pernah menempuh ilmu sejarah, tidak bisa dikatakan sejarah, tapi bisa dikatakan sebagai riwayat. Maka riwayat nanti terbagi dari berbagai macam. Apa itu? Riwayat sahih, riwayat maudhu, riwayat dhaif. Seperti itu. Ini yang tidak dipahami dan tidak dimiliki oleh umat Kristen karena mereka tidak memiliki basic keilmuan seperti ini. Kenapa? Karena mereka adalah umat yang modal imanisasi. Nah, ini dulu ya poin pertama, bantah dulu bahwa orang Kristen tidak memiliki kaidah terstruktur tentang metode pemberian dan penerimaan informasi ya.
Itu poin penting yang saya berharap ada ahli yang bisa membantah argumen saya. Kalau ada ahli dari Kristen yang bisa membantah saya, mungkin saya akan berhenti untuk berapologet sekitar 3 bulan, lalu saya belajar lagi sejarah dengan secara baik dan benar ya. Tolong ya, yang saya minta membantah itu para ahli, bukan domba-domba gereja yang sekolahnya hanya pas hari libur, yaitu hari Minggu ya. Nah, tentu saya tidak terima itu ya, itu penistaan terhadap saya. Jadi harus dibedakan apa yang dimaksud dengan sejarah ya. Bahkan dalam Islam sendiri ada kata-kata yang namanya adalah hadis, atsar, riwayat. Ada seperti itu, syair. Kenapa ada perkataan-perkataan seperti itu di sisi seperti itu? Untuk membedakan esensial dari informasi. Maka di dalam KBBI itu ada beberapa nama istilah: sejarah, mitos, dongeng, dusta, hoaks. Masa kalian tidak bisa mempelajari hal ini? Kalian tinggal klik KBBI. Apa beda opini dan fakta? Harusnya seperti itu kalian ya. Harusnya kalian itu seperti itu. Harusnya kalian belajar lebih banyak lagi. Jangan ketika hanya membawa buku yang tidak objektif dari Irenaeus, dari Flaminus, Anus, lalu kalian mengklaim Yesus adalah tokoh historikal. Tidak bisa saudara, kalian bicara dalam konteks umum di mana kaidah berpikir kita berbeda. Bagi kalian adalah perkataan pendeta adalah fakta sejarah. Bagi kalian adalah perkataan pendeta itu dari ilahi. Maaf, bagi kami perkataan manusia yang tidak kredibel adalah bisa menjadi sampah kemudian, seperti itu ya. Bahkan seorang profesor dan doktor pun ketika berbicara tidak ada landasan teorinya bisa menjadi perkataan sampah kemudian, walaupun dia profesor dan doktor. Iya loh, seorang profesor ahli jantung, apakah dia kredibel ketika membahas tentang perlasan, tentang cara melas? Belum tentu kalau dia tidak memiliki skill tentang las. Seorang profesor doktor ahli bedah jantung berbicara cara memasak rendang, padahal dia nggak bisa masak, menjadi sampah. Maka ketika kita bicara para ahli, haruslah ahli dalam kapasitas keilmuannya. Contoh, apakah bisa Unilever nanti dikatakan expert menjadi pendebat lintas agama, atau pendialog lintas agama, atau orang yang memiliki wawasan dua tentang lintas agama? Bisa. Pertama, saya selesaikan studi saya, secara experience saya bergelut di dunia seperti itu, dan saya memiliki background akademik yaitu komunikasi penyiar Islam. Ada komunikasi, dialog di dalamnya. Saya bisa dikatakan expert kalau saya memiliki backgroundnya nanti. Tapi kalau ada dia tukang tambal ban tanpa merendahkan profesi tukang tambal ban, lalu bicara tentang bagaimana membeda jantung, diludahi masyarakat nanti, ya, terjadi malpraktek. Itu yang terjadi ketika orang Kristen awam tidak belajar, tidak mengerti ilmu teologi, naik menjadi pendebat atau apologet. Di antaranya siapa? Sophie Kutul, TKW Amerika, kemudian menjelma menjadi apologet, ya, yang berbicara bukan dari sisi akademik, karena memang kita tidak tahu anak ini sekolahnya di mana. Edis Kudis takjil, tadinya cuma pencuri takjil, berubah menjadi apologet. Inilah bagaimana kekristenan itu menerima orang-orang itu, kebenaran menurut mereka adalah kebenaran post-truth. Apa itu? Kebenaran yang disandarkan bukan karena kualitas seseorang yang menyampaikan, tetapi karena dia viral. Padahal dia viral karena penghujatan terhadap agama Islam. Tapi orang Kristen beramai-ramai mengatakan haleluya, Tuhan bersamamu, Roh Kudus bersamamu. Ternyata kemudian yang memiliki Roh Kudus ini berkata penyalipan adalah karya iblis, dan juga ternyata Yesus itu punya Tuhan. Mencret kalian yang mengkasih uang sama dia. Nyesel kan kalian kasih gift sama dia kan, Paus selama ini kan? Ya iyalah, kenapa? Setelah dikasih Paus, dia makan dengan uang hasil Paus tersebut, akhirnya dia katakan Tuhan kalian punya Tuhan. Nah, rasakan, nangis, mencret. Apa? Tuhan kalian punya Tuhan. Artinya, ketika Tuhan punya Tuhan, maka dia bukan Tuhan. Tapi bagaimana? Sudah kepalang tanggung malu, mundur pun malu sama orang Islam, maju pun hancur doktrin agamanya. Apa yang dilakukan? Sembunyi, tap-tap layar aja, nggak bisa lagi kasih pause sama edit. Minimal yang nonton edit tetap banyak, tap-tap layar aja lah. Ya, tadinya yang punya rencana mau membuat gereja Edis Takjil Kristus nggak jadi. Karena apa? Setelah tahu paham Edis Unitarian. Inilah kenapa
orang-orang Kristen itu beda kelas dengan orang Islam. Kalau orang Islam itu apabila bicara tanpa kaidah keilmuan, mereka disebut sebagai orang jahil. Siapa contohnya? Mama Gufron, Samsudin. Oh, banyak pengikutnya, banyak. Tetapi orang-orang yang intelek di antara kami tidak akan menyandarkan pernyataan dari orang-orang yang tidak berilmu ini. Makanya si Samsudin yang tadinya diikuti oleh orang-orang jahil kemudian terbongkar kejahilannya, akhirnya menjadi apa? Jadi olok-olokan. Mama Gufron yang kemudian kita pertontonkan kejahilannya, akhirnya jadi olok-olokan. Maka mereka viral bukan karena ilmu dan wawasannya, tapi viral karena ketololannya. Ini yang terjadi di Kristen gitu. Oke, tanpa berbasa-basi panjang kali lebar, sudah 21 menit saya memaparkan prolog yang cukup lama ya. Dan mohon kepada saudara Kristen, walaupun kalian mendidih darahnya mendengarkan argumen saya, ya minimal jadikanlah darah yang mendidih ini menjadi provokasi terhadap akal. Betul nggak ya kata si Rifa ini? Aku ingin membantah si Rifa ini, ingin kupermalukan si Rifa. Aku catat argumennya, lalu aku bantah. Itu baru keren. Saya akan angkat topi kepada kalian. Bahkan saya akan memanggil kau abang kalau kau laki-laki, kakak kalau kau perempuan. Kalau perlu kupanggil kau guru kalau kau memang betul-betul mampu membantah argumenku. Seperti itu. Ya. Kita belum masuk ke ranah inti. Kita persilakan dulu kawan Kristen bertanya tentang prolog saya 20 menit tadi, bahwa saya mengatakan bahwa umat Kristen itu tidak berpihak kepada ilmu pengetahuan, tapi berpihaknya kepada perkataan yang tidak bersumber dari ilmu pengetahuan, yaitu post-truth ya, kebenaran yang belum terbukti kebenarannya tapi dianggap benar, yaitu doktrin dan juga dogma. Nah, seperti itu. Silakan, ada yang bertanya. Oke. Baik, Reza, monitor Reza. Reza, namamu ngeri. Remon. Ya, Reza, monitor. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah kami turunkan ya, karena tidak Ya, bersuara. Kenapa iya. Kak? Iya, monitor Pak. Bapak naik ke sini untuk apa coba? Iya, Bapak Untuk ada yang apa mau ya? ditanyakan atau mau berdialog dengan Uni? Ini Remon baca. Oh, Remon. La haula wala quwwata illa billah. On cam Remon, on cam. Kalau mau berdialog on cam dengan Uni. Awangala, on cam terus pemalas. Mengalah lo kok on cam ke bawah, jangan bicara tuh banyak, on cam dulu. Nantilah, nanti aja ya, nanti ya baru kita Uni naik punya lagi ya. persyaratan, Oke. Bang Remon. Uni punya persyaratan. Kalau mau berdialog, Apa yang pertama on persyaratannya, cam. Uni? Yang kedua harus berilmu, berakademik. Bang Remon, iya sudah Bang Remon kan sudah sarjana sudah toh. Siapa bilang jadi bahwa Yesus sudah itu punya memenuhi Tuhan? persyaratan. Gak ada orang bilang Yesus itu punya Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Siapa Teman-teman bilang ya. Yesus itu punya Tuhan? Yaudah, Teman-teman oke. begini ya. Mana? Ini namanya fitnah ini, bahwa Yesus itu punya Tuhan. Ya, Tidak Teman-teman ada sekali orang lagi Kristen ya, bilang sekali Yesus itu lagi punya ya. Tuhan. Komal ini komal Islam. Kalau di sini hanya menghadapi emak-emak curhat, kita buang waktu 2 menit, waktu kita terbuang hanya untuk mendengarkan emak-emak curhat. Siapa yang bilang? Makanya saya bilang, kalau kalian Kristen naik ke sini, tugas kalian itu bukan curhat tapi membantah. Kalau memang tidak ada perkataan bahwa Yesus bukan Tuhan, mari kita naikkan level. Apa itu? Pembuktian. Nah, saya akan membuktikan bahwa perkataan Yesus punya Tuhan itu adalah informasi yang kredibel atau objektif, karena informasi ini diangkat oleh Rudy Yohanes. Dengarkan buat seluruh Kristen ya, kalau mau membantah harus sama seimbang dengan saya. Dan pernyataan bahwa Yesus punya Tuhan itu adalah dari YouTube-nya Rudy Yohanes atau dari sosial medianya Rudy Yohanes, di mana Rudy Yohanes memutarkan video perkataan Edis bahwa Yesus itu punya Tuhan. Bahkan orang gila yang tidak percaya Yesus punya Tuhan, itu kata Edis. Nah, saya akan tunjukkan videonya karena saya di sini tidak suka dengan data video, karena memang ini hanya data video yang kita dapat. Saya akan putarkan nanti, tapi dengan catatan. Saya minta ketika saya sudah punya effort mengambil data video ini, saya mau orang yang kejang-kejang ini membantah. Karena kalau tidak ada bantahannya, turun, belajar lagi, setidaknya ya tahu diri lah tempat. Tahu diri tempat. Kalau bicara tidak membawa bukti dan bantahan, lebih baik tap-tap layar di bawah.
Karena kita butuh itu diskusi itu maju, bukan seperti mama-mama kurang belanja yang kenapa aku dikasih belanja begini, nggak ada segini uang, banyak uang ini, nggak gitu ya. Kita bukan orang yang mendengarkan curahan mak-mak kurang belanja di Komal ini. Silakan ambil alih moderator dan host. Iya, Bang Adin. Bang Adin monitor. Punya device satu lagi nggak, Cak? Iya, punya, tapi Kalau lobet Ica, Uni. Oke, lobet ya. Karena gini, Uni pengen sebenarnya Tante Mika ya, tapi nggak usah lah karena nggak penting juga memenuhi keinginan si Raymond. Teman-teman ya, dua statement Edis yang membuat gereja kacau balau adalah pertama penyalipan karya iblis, yang kedua adalah Yesus punya Tuhan. Dan mungkin saya tunjukkan kepada teman-teman bahwa ini menjadi fenomenal ya. Dan insya Allah lagi-lagi ya, saya kalau seandainya serius bikin jurnal ini, saya sudah punya 5 jurnal ini, fenomenal tentang pertempuran ideologi kaum akademik Kristen dan non akademik Kristen. Ini jurnal bagus loh. Yang kedua adalah pernyataan Yesus ini disalib karya siapa, kita bahas secara tekstual, kontekstual, dan faktual. Ini juga jurnal ilmiah nanti nih. Kemudian yang ketiga adalah ternyata Yesus punya Tuhan menurut Edis. Ini juga bisa menjadi jurnal ilmiah. Cuman karena saya ini punya batasan, saya juga ada sibuk dengan urusan yang lain, karena saya nanti mau mempersiapkan ujian terakhir untuk sesi sidang akhir nanti, maka saya belum sempat bikin jurnal karya ilmiah terkait tentang fenomena yang terjadi ini. Nah, insya Allah nanti saya akan usahakan membuatkan jurnal. Dulu saya sudah pernah membuatkan jurnal, ini masih ada di tangan dosen saya ya, karena dosen saya masih mengusahakan untuk publish di Sinta gitu ya. Judulnya adalah Al-Quran bukan menyempurnakan kitab Kristen ya, tapi Al-Quran adalah kitab sempurna. Dan itu sudah saya saya berikan kepada dosen. Saya hanya menunggu saja jurnal itu publish atau tidaknya. Nanti kalau memang belum, saya perbaiki dulu kalau ada kekurangannya. Dan insya Allah ke depan saya hanya akan menghasilkan jurnal, dan doakan ya kalau bisa dalam setahun itu saya punya publish 5 jurnal kalau perlu ya. Saking banyaknya nih. Saking banyaknya nih ya, Kristen ini kacau balau, dan ini harus kita dokumentasikan dalam karya ilmiah seperti itu. Bener. Oke, lanjut. Tamunya kabur. Bentar Uni ya, cari yang Alba 89. Coba terima dulu. Siti Rohani. Ya, Siti Rohani monitor. Siti Rohani, Mbak Siti Rohani, pencet kali ini ya. Ya Mbak, izin saya turunkan ya Mbak ya, supaya jangan membuang waktu Uni. Iya, Syahar ya. Ya, untuk oten-oten yang mau naik untuk berdialog dengan Uni silahkan. Tapi kita punya syarat untuk yang mau berdialog, minimal dia harus mahasiswa atau dia belajar Bible-nya. Dia harus akademis ya teman-teman ya. Kalau misalnya tidak akademis dan Anda tetap diberikan kesempatan, tapi Anda diperbolehkan hanya untuk bertanya. Jadi tidak usah berdialog, hanya bertanya mau bertanya apapun tentang tema kami hari ini, kami persilahkan. Ayo yang mau naik silahkan teman-teman Kristen. Ya, alasan kenapa kita harus dialog dengan orang yang sepadan, teman-teman. Kita kesulitan bicara dengan orang yang akalnya tuh logikanya itu logika gila ya. Seperti yang terjadi kemarin itu, saya downgrade sekali. Saya pikir lawan debat saya mengerti apa yang disebut dengan fakta. Ternyata dia tidak bisa membedakan fakta dengan doktrin. Dan ketika kita bicara bahwa ada tokoh yang namanya tokoh anhistoris, dia menyimpulkan bahwa pasti tokoh anhistoris adalah tokoh fiktif. Dia tidak sadar bahwa tokoh itu bukan hanya tokoh fiktif dan tokoh historis. Ada namanya tokoh teologi. Apa tokoh teologi? Tokoh-tokoh yang hanya didapat dari ilmu pengetahuan tentang agama, dan mereka tidak diberikan informasinya dari catatan sejarah. Seperti siapa? Adam, Abraham, Bunda Maria, Santo Joseph. Itu tokoh teologi. Apakah masih bisa dikatakan tokoh mitologi? Bisa, kalau memenuhi unsur-unsurnya.
termasuk Yesus, Nabi Isa. Makanya saya membuat sebuah klaim, satu-satunya nabi yang terbukti secara historis hanya Nabi Muhammad SAW. Selainnya dari mana kita dapat? Dari wahyu Allah. Kita tidak dapat sejarah tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa, karena secara empirik tidak ada fakta-fakta historis. Nah, tapi kalau dalam kaidah Islam, kita bisa katakan dia adalah fakta teologi, di mana kita memiliki bukti empirik tentang keberadaan Nabi Ibrahim. Apa itu? Maqamu Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim, itu adalah situs. Nah, memang para ahli belum bisa memastikan bahwa di situ betul-betul Nabi Ibrahim pernah ada. Tapi ingat, yang namanya tokoh tadinya teologi bisa menjelma menjadi tokoh historis. Kenapa? Setelah ditemukan arkeolog tentang mereka. Karena ilmu itu dinamis. Seperti Haman dan juga Abraha. Haman dan Abraha itu didapat dari Al-Quran. Tapi setelah bukti-bukti empirik inskripsi menemukan bahwa ada tokoh bernama Abraha dan Haman, maka dia berubah menjadi tokoh historis. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam belum menjelma menjadi tokoh historis, karena tidak ada sejarawan yang mampu membuktikan keberadaan mereka secara empirik. Yang ada adalah catatan-catatan teologi dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Kristen, dari orang-orang Islam. Maka bagaimana mungkin bisa dikatakan dia adalah tokoh historis tidak memenuhi unsur definisi historis, ya? Dan kita juga harus tahu Al-Quran itu bukan buku sejarah. Al-Quran adalah wahyu Allah. Kenapa bisa dikatakan begitu? Jadi apakah lebih tinggi sejarah daripada wahyu Tuhan? Ya, kalau kalian para ateis mungkin kalian meninggikan perkataan manusia. Kalau kami umat beragama meninggikan wahyu Tuhan. Kenapa? Kalau perkataan manusia dicari, dikaji dulu baru terbukti. Kalau perkataan Tuhan, klaimnya dulu baru nanti pembuktiannya terbukti, tidak bertentangan. Jadi lebih hebat klaim teologi dibandingkan klaim para saintifik. Kenapa? Orang-orang yang menemukan adanya atom, orang-orang yang menemukan ada dunia fisika kuantum, itu orang-orang yang baru menemukannya setelah panjang penggalian beribuan tahun. Tapi para nabi adalah orang yang mendapatkan dalam sepersekian jam waktu pengetahuan dari Tuhan langsung tanpa perlu berusaha untuk mengkaji. Makanya dikatakan nabi. Jadi harus dibedakan saintifik dan nabi. Nabi itu mereka tahu tentang Tuhan bukan karena mereka menggali, bukan karena mereka kopi-kopi buku-buku orang lain, tapi karena mereka diberikan pengetahuan oleh Tuhan. Makanya pengetahuannya disebut sebagai wahyu. Wahyu ini adalah komunikasi transenden, bukan komunikasi imanen. Kenapa? Tidak melibatkan indera yang konteksnya adalah pencarian secara rasio. Tapi sampai kepada Rasulullah hanya menerima dari malaikat, entitas yang transenden, yang pembuktiannya tidak bisa dilakukan secara empirik, keberadaan malaikat tersebut, tetapi bisa dibuktikan secara rasional dan tidak bertentangan dengan fakta empirik. Itu baru benar, karena 9 teori kebenaran itu salah satunya ada kebenaran akan muncul dari orang yang kredibel. Orang kalau tidak pernah berdusta, maka bisa jadi perkataannya itu 90% adalah kejujuran. Orang yang pernah berdusta, 90% bisa jadi perkataannya adalah kedustaan. Maka para nabi ini tidak mungkin adalah orang yang gampang berdusta. Kenapa? Dia membawa misi kebenaran, tapi kemudian dia adalah seorang pendusta. Bagaimana mungkin bisa dikatakan pembawa misi kebenaran? Ini yang tidak dimiliki oleh orang Kristen lagi. Kenapa? Rasul mereka adalah mantan nabi. Itu ya, Rasul mereka adalah mantan nabi. Tuhan mereka adalah orang yang tidak jelas keberadaannya. Pahami itu. Tuhannya adalah orang yang tidak terbukti secara historis. Rasulnya adalah mantan nabi, mantan penjahat, mantan teroris. Bagaimana mungkin bisa diterima sebagai fakta empiris? Wah, keren nih kalau nge-rap nih. Tuhannya ternyata terbukti dulunya tidak historis. Ternyata Rasulnya tidak datang dari hasil empiris. Rasulnya dulu mantan teroris juga nabi. Tidak mungkin menjadi fakta empiris. Wah, keren juga kalau nge-rap ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau Nabi Muhammad SAW secara kapabilitas dia adalah terbukti orang yang al-amin, terpercaya, bukan penjahat, ya, bukan penjahat dan juga bukan nabi. Dia adalah orang yang sudah mendapatkan tempat di sisi umat masyarakat waktu itu. Nah, maka probabilitas kejujurannya itu tak diragukan lagi. Jadi diperkuat dengan apa? Mukjizatnya. Seperti itu.
Itu cara kita mengidentifikasi perkataan benar atau tidak. Jadi kalau kalian mau tahu siapa manipulatif nih, contoh nih, orang-orang manipulatif adalah orang-orang yang menekankan dirinya, aku ini orang baik loh. Nah, itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang melakukan itu? Paulus. Apa kata Paulus? Aku juga tidak aku juga sama, tidak kurang hebatnya dibandingkan rasul-rasul yang 12 itu. Seharusnya kalian puji karena aku juga adalah orang yang memiliki roh Tuhan. Itu namanya orang yang butuh validasi, haus validasi. Nabi Isa dan Nabi Muhammad ketika berkata, apakah engkau Mesias? Engkau yang mengatakannya. Gak ada, iya, aku ini Mesias loh. Kau tengok mamaku, keturunan Daud loh. Gak ada kayak gitu Nabi Isa. Tidak ada penekanan seperti itu. Tidak ada. Sama seperti Nabi Muhammad. Tidak ada Nabi Muhammad aku rasul loh. Nih, lihat nih, nggak ada kayak Paulus gitu. Butuh kali validasi, ya. Makanya para nabi itu elegan. Mereka tuh punya martabat. Ketika mereka menyampaikan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nasu ubudur rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika ditolak, tidak ada istilahnya sesungguhnya aku juga sama hebatnya seperti Ibrahim. Seharusnya kalian puji loh. Ada kayak gitu, ya. Tidak ada begitu. Itu namanya orang NPD. Orang NPD itu butuh haus validasi. Apakah Rasulullah butuh validasi? Tidak. Bahkan Rasulullah menerima ketika dia dihinakan, dinistakan, dia tidak melawan. Tapi ketika agama Allah yang dinistakan, baru dia jatuhkan hukuman. Karena itu perintah Allah Subhanahu. Gitu perbedaan kita ya, Ten. Lanjut. Saya masih mengambil ini nih, ada satu jurnal kita hadirkan dulu untuk hadiah hari ini ya. Minimal satu jurnal ketika saya paparkan materi kajian di sini saya tampilkan teman-teman. Insya Allah ke depan saya berusaha semaksimal mungkin minimal itu satu jurnal yang akan saya hadiahkan ketika saya memaparkan materi untuk kaidah keilmuan teman-teman semua ya. Tema kita kali ini adalah George Albert Wells, Tom Harpur, Richard Carrier mengatakan Yesus tokoh mitologi. Cetirgon, ya. Ini dia. Ini judul kita ya. Ada 4 sebenarnya. Mitologi. Dan siapa ketiga orang ini? Ketiga orang ini bukan orang kaleng-kaleng dan bukan orang yang main-main. Kenapa? Karena mereka rata-rata bergelar profesor. Apakah mereka objektif? Yes, karena mereka tidak memiliki kebencian terhadap Kristen karena rata-rata mereka beragama Kristen. Ya, jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang mengkaji, menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah, metode-metode, dan nanti saya sampaikan alasan kenapa mereka mengatakan bahwa Yesus itu tokoh mitologi. Dan mari kita ulas pembahasan mereka dan mari kita ulas statement mereka sebagai bentuk mencintai ilmu pengetahuan, dan kita juga harus objektif. Kita tidak mengatakan Islam benar karena kita beragama Islam, tapi kita mengatakan benar agama Islam itu karena kita memiliki ilmu pengetahuan. Ya, seperti itu. Baik teman-teman, jurnal yang saya ambil ini jurnal dari STT Aletheia. Wah, kok bisa STT sendiri membuat kalau Yesus itu adalah mitos? Ya karena mereka mengutip perkataan profesor yang mereka cukup khawatirkan argumennya gitu. Maksudnya cukup seorang yang ahli yang terpandang. Maka dibuatkan karya ilmiahnya untuk membahas tokoh-tokoh ini. Bukti kalau orang-orang tokoh-tokoh ini bukan tokoh sembarangan di kalangan Kristen, mereka mengulasnya menjadi karya ilmiah. Karena kalau orang bodoh bicara nggak perlu dibahas dalam karya ilmiah. Orang bodoh itu di skip aja. Tapi kalau orang yang disebut sebagai ahli, ketika membahas sebuah kajian, maka bantahannya itu juga adalah bantahan ilmiah atau antitesis yang ilmiah. Nah, memang jurnal ini mencoba untuk membantah, tapi apakah mereka mampu membantah? Saya akan tunjukkan kepada Anda semua kali ini. Baik. Karena saya tidak mau pegang lama-lama ini ya, saya arahkan saja kameranya ke data saya. Mungkin kalian saya besarkan nanti. Ya, ini. Saya besarkan. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini karya ilmiah yang adalah namanya jurnal. Maaf ya, Kristen itu nggak ngerti jurnal, soalnya RK nggak bisa bedakan buku sejarah dengan jurnal kemarin ya. Sedih kali ya, Kristen nggak ngerti sejarah dan jurnal. Nah, kita bahas ini. Kita letakkan ke sini.
Teman-teman, publish jurnal ini dari mana sih? Mungkin kalian pengen tahu. Saya kasih data dulu. Aduh, ini kenapa ya kok? Kalau dikecilkan ini jadi kecil banget. Nah ini cukup. Oh, gede pula. Ini nih. Ini ya. Nah, mitisis, sebuah mitos tentang mitos, ditulis oleh Stefanus Kristianto. Namanya Islamable atau Christianable ini, ya. Jelas namanya Christianable. Nah, ini kalian akan membaca di sini, ya. Saya kecilkan aja ya, nanti pas bacanya aja saya besarkan. Oke, mungkin kalian nggak nampak ya, tapi nanti saya akan besarkan ketika saya membaca. Tapi sebelumnya izinkan saya menunjukkan dulu sebuah bukti bahwa ini adalah sebuah data yang objektif. Bukti-bukti kalau dia data objektif adalah manalah ininya kemarin. Saya ini orangnya pelupa, teman-teman. Saya ini pelupa, sampai saking lupanya saya itu nggak tahu lagi di mana saya simpan gitu loh. Bentar. Oke, mungkin lupa. Dah, saya gini aja dulu ya. Oke, kita pakai ini aja deh. Bentar guys. Unirifani memang kayak gitu guys. Bentar saya tutup dulu. Soalnya saya mau buka WA, nanti kebaca pula kalian WA yang saya nanti ya. Ya teman-teman, sambil tunggu ini 709 mata memandang, dikencengin tap-tap layarnya, di-share, di-posting ulang. Terus teman-teman yang belum follow Bang Grek, di follow teman-teman. Ini akun rutin Bang Grek live tiap hari. Terus yang belum follow Uniripa, di follow juga teman-teman. Bunda Gembalanya di follow teman-teman. Terus ada Api Kalimantan Timur, terus sama akun yang keduanya. Mana teman-teman? Gak ada yang follow. Ayo lagi teman-teman, dikencengin itu follow-nya. Iya, kelihatan ya. Sudah kelihatan ya, Cah. Ya. Nah, ini dia. Sorry ya suara tangisan anak kakak angkat saya di sini ya. Maaf ya. Nah, kalau bisa tolong dibacakan itu, Cak. Ya, Sola Gratia. Jurnal Teologi Biblika dan Praktika. Wow. Wah, itu nggak kelihatan ini. Kalau yang kecilnya itu. Nggak, kalau yang kecil itu kita sudah download. Ini yang Uni download ini. Ini yang Uni sudah download nih dia. Ini yang sudah Uni download. Oke. Ternyata teman-teman pembuat jurnal ini ya memiliki kesimpulan, nanti kita baca kesimpulannya di bawah ya. Jadi mereka ini adalah orang-orang, sorry. Suara anak kakak saya nangis kenceng. Ini kita baca ya kesimpulan dari pembuat jurnal ini ya. Intinya jurnal Kristen ini mencoba membantah tuduhan terhadap Yesus sebagai mitos. Apa pembelaannya? Apakah mereka mampu membuat antitesis? Ternyata kesimpulannya di sini adalah apa yang bisa disimpulkan di sini, penolakan terhadap keberadaan historis Yesus bukanlah upaya yang baru. Para mitisis kontemporer hanya mengulang dan memperkeras sebuah upaya yang dulu pernah dilakukan. Akan tetapi kesimpulan mereka hanya menunjukkan bahwa praduga mereka mengendalikan penelitian mereka, bahwa mereka tidak sedang berupaya untuk melihat melimpahnya bukti dan dengan jujur. Itu sebabnya sekali lagi tidak ada sarjana perjanjian baru yang kompeten yang akan menaruh perhatian berlebihan pada nosi mereka, sebab kelompok ini hanya mengajukan sebuah mitos tentang mitos. Nyatanya ketidakpercayaan mereka terhadap Yesuslah yang akan menjadi sebuah mitos yang enak didengar. Lagi-lagi kesimpulan dari umat Kristen ini berupa retorika yang tidak ada pembuktiannya secara ilmiah ya. Mereka hanya mengkritisi bahwa orang-orang mitisis ini adalah orang-orang yang baru datang kemudian bla bla segala macam, tidak membantah latar belakang para peneliti dan juga tidak bisa membantah data-data yang dibawa oleh para peneliti, dan tidak membawakan antitesis bahwa peneliti ini adalah orang-orang yang salah. Maka teman-teman perlu dipahami apa yang disampaikan oleh para profesor dan doktor tersebut adalah hal-hal yang memang tidak bisa dibantah oleh umat Kristen keseluruhannya. Baik, sekarang kita bahas tentang bagaimana kemudian para tokoh-tokoh ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah tokoh mitos. Saya akan bahas one by one ya. Pertama, kita membahas tentang Yesus adalah mitos. Itu menurut salah satu tokoh besar yang cukup dipertimbangkan oleh orang Kristen. Perhatikan ya, jurnal ini dibuat oleh pembuat jurnal dengan mengatakan bahwa dalam membahas para tokoh mitisis ini, penulis akan memaparkan garis besar argumen-argumen utama dari para tokoh tersebut ya. Di sini dikatakan bahwa
dan tidak terlalu terfokus pada detail sub-argumen. Setelah memaparkan argumen masing-masing tokoh, penulis akan merangkum pemikiran mereka dan menarik benang merah argumen-argumen utama yang kerap digunakan oleh mitisisis tersebut. Lanjut, maka tokoh pertama yang kita bahas adalah George Albert Wells. Mari kita lihat siapa George Albert Wells ini. Ternyata ini orang yang tidak bisa dipandang sebelah mata, teman-teman. Siapa dia? George Albert Wells lahir tahun 1926, seorang profesor emeritus Jerman di Inggris, adalah seorang tokoh yang unik. Sebab meskipun dia bukanlah seorang yang terlatih dalam bidang perjanjian baru atau studi klasik, tetapi tulisannya menunjukkan ia memiliki pengenalan yang cukup mendalam terhadap kesarjanaan perjanjian baru. Artinya, teman-teman, yang mengatakan Yesus tokoh mitos adalah orang yang ahli dalam perjanjian baru bergelar profesor emeritus. Ya, ini dia. Bahkan penulis mengakui bahwa orang ini termasuk orang yang mempengaruhi tulisannya. Lanjut, ternyata apa alasan pemikiran Wells mengenai teori Kristus mitos tertuang dalam beberapa karyanya? Secara khusus, tulisannya bertajuk Did Jesus Exist? Nah, argumen utama Wells dalam buku ini lebih kurang bisa dirangkum dalam beberapa poin. Poinnya pertama adalah Wells menganggap bahkan kitab-kitab Injil merupakan produk akhir abad pertama yang tidak bisa dipercaya. Ia meletakkan, saudaraku turun dulu ya, soalnya lagi di dalam toilet ya sister ya. Maaf. Nah, ia meletakkan tahun penulisan Injil sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi atau sesudahnya. Di masa ini, perkembangan kisah mengenai tokoh Yesus sudah sedemikian meluas. Padahal sebelum tahun 90-an, sosok Yesus merupakan an undead, mysterious figure about whom virtually nothing was known or reported. Ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, mari kita terjemahkan teman-teman ya. Berhubung karena saya bunda gembala kalian ya, mungkin tahun depan baru bisa bahasa Inggris lancar ya. Saya pakai aplikasi penterjemah aja. Bagi para ahli penterjemah, kalau misalkannya tidak berkenan, silakan naik bantu saya menterjemahkan ya. Karena saya udah lama nggak pulang ke Inggris ya, jadi udah lupa. Wah, mari kita copy paste lagi. Oh, nggak bisa di copy paste ya. Begitu ya. Kok salah? Salin bisa nggak ya? Nggak bisa. Kalau nggak bisa ya udah terjemahkan di rumah masing-masing aja ya. Nggak bisa. Ya intinya begitulah ya kata ya. Coba Bisa. nih Caca lihat. Ini undead, misterius ya. Orang yang tidak jelas data-datanya gitu atau tanggal kelahirannya segala macam tentang dirinya. Kemudian misterius figur ya, about whom virtually nothing was known or reported. Jadi Yesus ini tadinya adalah bukan tokoh tapi oknum yang tidak jelas begitu. Ya, begitulah kurang lebih. Beda dengan Nabi Muhammad yang sudah banyak orang yang membicarakannya gitu. Karena memang punya implikasi baik untuk peradaban. Karena Injil bukanlah produk saksi mata langsung, ini dia yang tidak bisa dibantah. Argumen ini yang akan saya ambil menjadi argumen yang saya bikin kesimpulan. Ya, teman-teman, ini adalah karya saya nanti yang akan dipublish di mesia.org. Apa karyanya sambil berpresentasi saya menulis teman-teman ya. Menurut si tokoh ini, namanya siapa tadi? Ya, si Wells ini, bahwa perjanjian baru itu adalah tulisan-tulisan dari sumber yang tidak jelas. Nanti saya tampilkan di mesia. Di masa ini mana tadi itu? Nah, karena Injil bukanlah produk saksi mata langsung, melainkan hanya produk mitos yang beredar, maka akibatnya catatan-catatan Injil yang menjadi saling bertentangan satu sama lain. Hal-hal ini menurut Wells membuat Injil sebagai sumber utama studi Yesus menjadi catatan yang pada dasarnya tidak bisa dipercaya. Cedergon. Saya hanya akan mengutipkan perkataan-perkataan ini nanti saudara-saudaraku ya. Dan saya akan menjadikan jurnal sebagai landasan karena saya kesulitan untuk ambil buku mereka. Maka saya hanya akan mengutipkan dari jurnal yang sudah mengutip ulang perkataan-perkataan dari buku-buku tertentu. Keawaman saya menerjemahkan bahasa Jerman dan bahasa Inggris membuat saya memilih untuk menjadikan jurnal sebagai landasan kutipan-kutipan nanti. Dan itu pun sah sebagai landasan akademik. Lanjut, sumber-sumber yang lebih awal menunjukkan sedikitnya kesadaran terhadap eksistensi historis tokoh ini.
Misalnya, ia berpendapat bahwa surat-surat Paulus yang lebih awal yang ia perkirakan ditulis antara tahun 50 sampai 60-an tidak menunjukkan pengenalan yang baik terhadap sosok Yesus. Paulus bahkan tidak pernah menyebutkan dirinya dan di mana dan kapan Yesus hidup. Sementara mengenai kesaksian dari penulis non-Kristen, ia menaruh kecurigaan yang besar terhadap tulisan-tulisan tersebut. Misalnya soal kesaksian Josephus. Ia menulis, nah nanti kita terjemahkan lagi menggunakan kaidah bahasa Inggris yang benar ya. Saya punya teman yang lancar bahasa Inggris dan memang paham ya, nanti dia akan menerjemahkan teman-teman ya. Oke. Nanti terjemahan itu akan kalian dapat di mesia.org. Nah, alasan Wells yang ketiga ialah ada 3 poin alasan dari Wells ya. Pertama, sumber Bible itu tidak jelas. Yang kedua, sumber dari non-Kristen yaitu Josephus itu pun tidak bisa dipercaya. Ketiga, alasannya adalah bahwa tidak ada indikasi Yesus harus diberlakukan sebagai tokoh historis. Tidak ada indikatornya, karena dia memang bukan tokoh. Ngerti nggak apa yang dimaksud dengan tokoh? Orang yang merubah peradaban dan berimplikasi baik buat peradaban. Tapi kalau oknum, tidak perlu dicari tahu sejarahnya. Dia hanya oknum. Ya, oknum misalnya. Oknum pemerkosa janda. Apakah perlu diketahui background akademik dan segala macamnya? Nggak perlu, karena dia sudah divonis sebagai penjahat. Maka dia bukan tokoh, tapi oknum kejahatan yang kemudian dituliskan sejarahnya. Lanjut, yang kedua dari Tom Harpur. Siapa Tom Harpur ini? Tokoh kedua yang dipaparkan di sini ialah Tom Harpur, seorang penulis, penyiar, kolumnis, dan teolog yang berasal dari Kanada. Jadi dua tokoh tersebut adalah tokoh yang memang bergelut di dunia ilmu pengetahuan tentang Kristen ya guys. Yang satu teolog, yang satu lagi adalah profesor. Ia merupakan mantan iman dari gereja Anglikan yang melayani dari tahun 1957. Kemudian menjadi profesor di bidang perjanjian baru. Lihat nih bidangnya apa? Profesor bidang perjanjian baru. Artinya dia adalah orang yang kredibel. Kalau seorang profesor dan dia memang wawasannya dari perjanjian baru, kalau dia bicara dan ada landasannya, maka diterima semua statementnya. Dan secara akademik dia memiliki gelar BA dari Universitas Toronto, Kanada, gelar MA dari Universitas Oxford, Inggris. Pemikirannya mengenai teori Kristus mitos dituangkan secara khusus dalam bukunya The Pagan Christ. Keren, wadidaw, kicau teman-teman ya, ini tidak bisa dibantah. Secara ringkas, argumen Harpur dalam bukunya terdiri dari 2 lapis. Oke, tadi 3 poin, sekarang 2 lapis. Pertama, ia menganggap bahwa genre atau literatur kitab-kitab Injil adalah mitos. Wadidaw, ini langsung bilang kalau Bible itu mitos ya. Otomatis kalau Bible mitos, maka isinya pasti mitos. Ini ya. Dia mengatakan bahwa kitab Injil adalah mitos. Waduh, sakit banget memang. Berdasarkan dia. Citergon. Nah, ini ya. Kitab Injil adalah mitos. Karena itu, bagian-bagian di dalamnya jelas tidak dimasukkan untuk dipahami secara literal, termasuk juga tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Bila demikian, maka tokoh Yesus pun jelas bukan untuk dipahami sebagai tokoh aktual, melainkan karakter apa? Historis. Cederkan. Nah, kedua, Harpur beranggapan bahwa kisah-kisah Injil merupakan tiruan dari mitos Mesir kuno tentang Horus. Cederkan. Di dalam hal ini, Harpur nampak bergantung kuat pada pemikiran 2 tokoh lainnya, yaitu Alvin Boy Kahn dan Gerald Massey. Ia berpendapat bahwa karena kisah-kisah mitos kuno ini muncul jauh sebelum kekristenan itu, maka kisah-kisah Kristen yang muncul belakangan pasti hanya merupakan sebuah tiruan atas kisah-kisah tersebut. Menariknya, historisitas Yesus tidak membuat Harpur meninggalkan Kristen. Walaupun dia tahu Yesus itu adalah tokoh mitos, dia tetap jadi Kristen. Ceder. Ini bukti kalau ini data objektif. Yang terakhir, Richard Carrier ya. Ada 3 atau 4. Tokoh ketiga perlu disimak pemikiran di sini adalah Richard Carrier. Siapa Richard Carrier? Adalah seorang penulis, pembicara, memiliki gelar PhD di bidang studi klasik dari Universitas Columbia. Meski semula ia agak skeptis terhadap teori Kristus mitos, tetapi sejak akhir 2005, ia justru menjadi salah satu pendukung utama teori ini. Carrier mencurahkan argumen-argumen pro Kristus mitosnya dalam sebuah buku berjudul On the History City of Jesus. Di dalam blognya, ia menyebut karyanya itu sebagai the first comprehensive pro-Jesus mythos book ever published by respected academic press and under format peer review. Di dalam buku setebal 696 halaman ini, Carrier menegaskan
sebagai sebuah posisi yang disebut sebagai the minimal Jesus mythos teori. Pandangan ini yang nampaknya dipengaruhi oleh R. Doherty meyakini bahwa Yesus pada mulanya adalah tokoh yang dipercaya sebagai makhluk surgawi imajinatif. Waduh, dongeng Waduh, dong. imajinatif. Waduh, dongeng dong. Cetir kon. Kita lihat kawan-kawan di YouTube dulu, apa kabar yang di YouTube ya, bentar ya. Cetir kon. Di YouTube gimana kabarnya? Aman, sehat? Oke, penonton yang di YouTube tepuk tangan dulu dong ya. Aduh, ya buat moderator aku. Thank you ya buat moderator aku yang telah berpartisipasi. Jangan lupa kirim nomor rekening ke Asi ya. Aku lupa, aduh, yang moderator lupa aku kirim uang tunjangannya. Nanti ya. Oke, itu uang pribadi dari aku pribadi. Yang kemudian disejarahkan. Waduh, ternyata menurutnya si tokoh ini, si Yesus ini adalah tokoh imajinasi yang kemudian berubah menjadi tokoh sejarah. Malah disejarahkan, cederkan. Yesus itu ditempatkan mana lagi ya? Bahkan Carrier lantas mencoba secara matematis menghitung probabilitas historis Yesus keberadaannya itu dengan menggunakan teori Bayes dan menemukan bahwa kemungkinan Yesus itu ada secara historis hanya ada sekitar 0,08 sampai 32%. Waduh, kok sedikit banget kon? Aduh, kok jahat banget nih Oten nih. Aduh, cuma 0,8%. Argumen Carrier dalam menolak eksistensi Yesus bisa diringkas sebagai berikut. Pertama, Injil bukan merupakan catatan yang reliable tentang kehidupan Yesus. Sepakat, karena memang tidak menjelaskan secara detail kehidupan Yesus. Carrier mencurahkan 100 halaman lebih untuk menginvestigasi paralel antara Bible dan juga berbagai literatur lain yang sejaman untuk menunjukkan bahwa penulis Injil nampaknya bertujuan mengarang sebuah cerita dengan mengambil bahan dari sumber-sumber lain. Kedua, ia tidak menemukan laporan-laporan independen yang mendukung historisitas figur Yesus. Di dalam bab 8 bukunya, ia membahas beragam tulisan ekstra biblikal yang menyebut Yesus dan berkesimpulan bahwa tulisan-tulisan tersebut tidak bisa diperhitungkan sebagai tulisan-tulisan merupakan produk dari masa yang kemudian mengandung unsur karangan dan tidak benar-benar independen. Citir kon. Waduh. Dan ini tokoh keempat bernama Robert McNary Price. Tokoh terakhir yang perlu disebut ialah Robert M. Price ya. Profesor kritik Alkitab. Waduh, dia adalah profesor kritik Alkitab di The Center for Inquiry Institute dan juga pengajar filsafat dan agama di seminari online Johnny Calemon Theological Seminary. Price merupakan tokoh yang unik sebab ia berangkat dari latar belakang sebagai seorang Injili. Waduh, kok rata-rata kok akademisi Kristen semua ini. Ia pernah menjadi seorang pelayan Tuhan di gereja Baptis dan juga memimpin chapter InterVarsity Christian Fellowship. Ia mendapatkan gelar masternya dari sebuah seminari yang sangat konservatif. Waduh, kok bisa-bisanya ini? Yakni Gordon Conwell Theological Seminary dan memiliki 2 gelar PhD. Waduh, nggak main-main loh guys. 2 gelar PhD loh. Ya, dan gelar PhD ini didapat dalam bidang teologi sistematika loh. Ini benar-benar capable banget loh orang ini loh. Dan perjanjian baru, pengalamannya menilai ulang keyakinan imannya pada tahun, dan dia tidak berubah menjadi non-Kristen teman-teman. Tetap menjadi Kristen. Ya, walaupun rata-rata malah keluar jadi ateis ya. Waduh. Dan kemudian dia berubah jadi ateis. Price nampaknya membangun pemikirannya di atas 3 pilar metode ya. Ini pandangan dari penulis jurnal, yakni sastra kritik, sejarah, dan filsafat. Waduh, ini kalau begini hancur Kristen nih ya. Ucapan-ucapan Yesus hanyalah sebuah tiruan dari maksim para filsuf Stoa. Nih pendapatnya nih. Ucapan-ucapan Yesus adalah tiruan dari maksim para filsuf Stoa. Ini dulu. Waduh, siapa lagi ya? Ada lagi nggak? Nah, ringkasan argumennya. Tentu saja setiap tokoh-tokoh di atas memiliki kekasan argumen dan subargumen masing-masing dalam menolak eksistensi historis figur Yesus.
Namun demikian, dari survei pemikiran di atas setidaknya ada 4 argumen utama. Nah, kemudian mari kita lihat evaluasi. Dalam tataran akademik, pemikiran para mitisi ini sebenarnya tidak terlalu mendapat perhatian serius. Ya iyalah, kalian kan nggak mungkin gini loh Ten, gimana kalian membahas itu secara akademik? Kalian nggak mampu, makanya kalian nggak angkat itu gitu loh. Coba kalau misalnya kalian adalah orang yang mampu, pasti kalian bahas. Para ulama kami begitu. Ulama kami ketika membahas, contoh nih. Nah ini kalau diskusi itu sama kami itu begini caranya. Kalian tahu salah satu dokter ya, atau profesor, nggak tahu lah, si dokter si Munim Syiri namanya. Tahu kan? Munim Syiri itu menuduh Al-Quran itu telah direvisi dan segala macam. Walaupun saya tidak tahu kutipannya ada di mana itu ya. Tapi itu beredar di kalangan umat Kristen. Kalian tahu nggak? Akademisi dari Islam itu membantah dengan karya ilmiah. Buku balas dengan buku, jurnal balas dengan jurnal. Makanya di sini dikatakan runtuhnya teori polemik kitab suci. Maka mari kita baca di sini, ya. Ya, begini loh. Ini argumen putus asa tuh begini teman-teman ya. Semakin gigih kau Rifa mendiskreditkan Injil, makin banyak orang murtad. Itu kan harapanmu, bukti kalau kau terguncang. Jadi kau berharap banyak orang murtad. Sebenarnya itu adalah cara orang untuk menghindari dari argumentasi dari saya. Nah, jadi buku ini dituliskan pengantarnya sama Profesor Manahem Ali. Di sini judulnya teman-teman ya, makna polemik dalam pemikiran Munim. Kemudian ayat pertama mengkafirkan para penganut Trinitas. Ayat kedua, Isa adalah seorang utusan Tuhan. Ayat ketiga, kritik yang lebih menyeluruh. Ayat keempat, tentang Maryam yang dijadikan sebagai ukunum Trinitas. Kemudian penjelasan dan baru kemudian menggugat gugatan atas teologi eksklusif. Artinya ulama kami itu membantah dengan ilmu, bukan membantah dengan curhatan dan lolongan anjing dan serigala di siang malam ya. Nggak gitu cara mendebat orang ya. Jangan melolong seperti anjing dan serigala teman-teman ya, tapi gunakan karya ilmiah juga seperti yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Nuruddin yang meruntuhkan tuduhan dari Munim Syiri. Nanti kita resum. Saya belum sempat resum ini dan aduh banyak kali. Ada nggak yang mau jadi asistenku serius loh? Ku gajilah sebulannya, tapi tukang tulisku aja. Ada nggak yang mau? Ada nggak serius nih yang mau nih? Perempuan-perempuan yang usia kurang lebih dari 20 sampai 28 tahun yang jadi asisten pribadi aku dengan gaji nanti sekitar Januari digaji sekitar 5 juta per bulan. Makan, tempat tinggal dijamin ya. Ada nggak yang mau? Gaji nanti dimulai itu per bulan Januari dan Februari. Gajinya 5 juta per bulan, makan, tempat tinggal dijamin, nafkah dijamin. Ada nggak yang mau? Tapi tugasnya adalah menulis saja, menulis pemikiran saya. Karena saya nih terus mendampingi saya berdakwah ya. Kalau ada yang mau, tolong dong DM secara serius ya, perempuan ya, tidak cacat secara fisik, karena saya butuh orang-orang yang kuat untuk bisa menemani saya kemana-mana. Dan kedua, tidak cacat secara logika, beragama Islam, takwa kepada Allah, dan juga sama-sama mencintai ilmu dengan saya, biar kita satu passion, satu misi, dan satu visi. Kalau memang ada, tolong DM saya serius, insya Allah per Februari, insya Allah atau per Januari, per bulannya dapat gaji 5 juta per bulan, kemudian makan dan tempat tinggal diberikan. Tapi harus ada syarat yang dituliskan nanti hitam di atas putihnya nanti. Kalau ada yang mau, tolong di perempuan-perempuan yang mungkin sedang putus sekolah, atau perempuan-perempuan yang sudah tidak punya keluarga lagi, tapi tidak cacat secara fisik. Kalau masalah muka, nanti cantiknya bisa dipoles lah, karena nanti juga mengelola YouTube saya satu lagi. Saya punya 3 YouTube, insya Allah yang satu lagi 115.000 subscriber, dan itu akan kita kelola bersama. Tidak perlu harus pintar, pronunciation dan segala macam, bisa ini bisa itu, tidak perlu. Yang penting mau belajar ya. Dan nanti bersama saya kemana pergi ya. Dan insya Allah kita akan tinggal di tempat-tempat yang mungkin akan membuat kalian shock lah nanti tempatnya ya. Karena kita ada rencana untuk tinggal di beberapa tempat yang konteksnya memang wilayah-wilayah yang kaya dengan ilmu, dimana literasi kita mudah dapat di situ. Dan nanti pun kalian ikut kuliah bersama saya, kalau perlu kuliah sama-sama dengan saya. Kalau ada yang mau berminat untuk merubah kehidupannya bersama Unirifa, silakan DM secara serius, baik yang di YouTube maupun yang di TikTok. Ini serius ya. Saya bukan butuh orang-orang yang butuh orang-orang yang cantik dan pintar, tapi butuh orang yang takut kepada Allah, yang betul-betul mau mendampingi saya dalam berdakwah ya. Siapa yang mau silakan. Bukan cowok tapi cewek, maaf, tidak mungkin cowok. Gila aja cowok jadi asisten aku, nggak mungkin lah, itu bukan mahrum nanti. Kalau perempuan nanti bisa diajak kemana-mana sama Unirifa gitu.
Ya, teman-teman ya. Begitu. Saya memang butuh teman-teman, butuh mungkin saya bilang kami ya, kami tidak mampu memberikan uang jajan di atas 5 juta karena kami mampunya memberikan uang jajan ya sekitar 5 jutaan per bulan. Seperti itu. Ya. Kalau mau ya. Oke. Anakku masih kuliah Uni, kalau udah selesai tak bolehin itu Uni. Ibu Suryani Bantul, anaknya perempuan kan? Ambil jurusan apa? Ngambil S berapa? Ya. Oke, seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Dan karena saya banyak yang harus dikelola, ada judul-judul jurnal ilmiah yang ingin saya teliti dan saya buat dan publish. Kemudian website dan situs saya juga harus saya besarkan lagi. Tapi mungkin karena saya sekarang masih belum selesai S1 ya. Jadi insya Allah mau ke Mesir Uni. Oh ya, nanti insya Allah ibu kalau memang anaknya serius DM saya. Jadi begitu teman-teman ya. Maka ternyata yang mengatakan Yesus itu adalah tokoh mitologi itu bukan umat Islam atau bukan para pembenci Kristen, tetapi kalangan mereka sendiri yang memiliki background akademik yang tidak kaleng-kaleng dan memiliki wawasan yang tidak kaleng-kaleng. 4 tokoh itu tidak bisa dianggap sepele teman-teman ya. Seperti itu. Nah, siapa memang oten-oten Indonesia ini dibandingkan 4 tokoh tersebut? Dan pemikiran mereka itu justru mempengaruhi banyak orang Kristen di luar sana, sehingga banyak yang kemudian menjadi ateis. Terbukti dengan mulai banyaknya gereja-gereja dijual dan ditinggalkan. Artinya ketika orang-orang yang betul-betul tenang dan bijaksana mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, mereka tidak buru-buru untuk membantah dulu. Mereka akan bijaksana untuk menelaah dan meneliti ulang apa yang disampaikan oleh orang-orang yang disebut sebagai akademisi. Seperti itu. Oke. Kita baca dulu Sorleton. Orang-orang Kristen ini kebanyakan mereka itu tidak mampu membantah ya. Mereka hanya melolong dan menggonggong seperti yang dilakukan oleh Sorleton. Saya pikir ketika kamu mengatakan Unirifa kan buta, jadi dia nuntut orang buta. Argumen ini argumen sentimen atau argumen kemarahan. Maka argumen ini tidak bisa dikatakan argumen ilmiah. Kalau kamu pernah kuliah, argumen pertanyaan dan jawaban itu harus ilmiah. Contoh, misalkannya kalau kamu mau menuduh saya berbohong, Unirifa ini adalah seorang pendusta. Indikasinya yang pertama adalah dia pernah ketahuan berdusta sebanyak 100 kali waktu dia belum menjadi seorang apologet. Terbukti dengan adanya data-data empirik yang ditemukan oleh peneliti bernama Edi Sukudistivi. Nah, itu jawaban ilmiah. Tapi kalau mengatakan Unirifa buta hanya karena kebencianmu terhadap saya, maka argumenmu bukan argumen ilmiah. Argumen ilmiah itu argumen yang datang dari hasil kajian dan penelitian. Contoh, saya mengatakan Edis TV itu adalah orang yang tidak terpelajar. Faktanya adalah Edis TV tidak pernah memperkenalkan bahwa dia memiliki wawasan akademik seperti doktor-doktor di kekristenan, yaitu Deki Ngadas, MYM, Bom belum sampai ke doktor ya, tapi dia pendeta. MYM, Muriwali, Deki, Esra Soru. Ketiga orang ini adalah pendeta plus doktor. Tokoh spiritual yang juga tokoh akademis. Maka ketiga tokoh ini mengatakan bahwa penyalipan karya Tuhan ditantang oleh si Kudus TV, bukan pendeta, bukan doktor, sarjana S1, bukan pula diragukan tamat SMA-nya. Maka di Kristen lebih banyak memilih pendapat Edi Sikudis Takjil ketimbang 3 pendeta yang doktor ini. Maka bisa kita buktikan di sini kecenderungan umat Kristen itu kalau bicara bukan karena kebenaran yang berkualitas, kebenaran yang memang tervalidasi, tapi statement yang dianggap benar. Itu yang bisa kita lihat. Nah, ini baru adalah penjelasan akademis dari saya. Jadi kalau saya katakan si Kudus Takjil itu tidak punya wawasan akademik, karena saya menyampaikan bahwa dia adalah orang yang bertentangan dengan para ahli di bidang kalian gitu. Nah, begitu cara menjawab yang akademis. Bukan Unirifa ini buta, jadi dia tuntun orang buta. Itu jawaban putus asa, saudaraku. Ya, jawaban putus asa. Berapa SKS Bunda kasih barusan? Berapa SKS? Sudah 5 SKS. Nah, dan kita akan tunjukkan jurnal lagi. Jadi 3 jurnal bermain hari ini ya. Jurnal ini akan muncul di mesia.org.
Pertama, karya tulis atau karya ilmiah tentang ditulis oleh Rika Kustina dan Rika Nofatma. Peningkatan pemahaman pengidentifikasian fakta dan opini harian Serambi Indonesia dengan metode kooperatif learning menggunakan teknik numbered, Hits Together and Haiti pada siswa kelas 4 IPA 2 SMA Isyafuddin Banda Aceh. Ini adalah sebuah karya ilmiah, ya. ISSN-nya 2338. Oke, kita lihatkan ya. Ini Kristen itu kadang mereka memang nggak paham walaupun ditunjukkan datanya, tapi ya kita bukan untuk mereka hadir, tapi kita untuk para orang yang mau belajar. Ya, ini namanya ISN ya. Geser dulu sedikit ya. Ini ISN namanya. Nah, ini namanya Rika Kustina dan Rika Nofatma. Peningkatan pemahaman pengidentifikasian fakta bla 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 bla. Ya. Nah, ini ya volume berapa? 4 nomor 2 Desember 2016. Ini halaman 36. Maka di sini kita akan mengutip pernyataan di dalam landasan teori ini. Nih, landasan teoritis nih. Ini penting ya. Ini teori dari para ahli tentang definisi fakta dan opini. Pada umumnya, fakta merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan peristiwa yang sebenarnya. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat Suganda yang mengatakan bahwa fakta merupakan kebenaran isi yang sudah terjadi. Isi kebenaran tersebut dapat kita lihat dari contoh, bukti, dan atau sesuatu yang telah terjadi. Itu fakta ya. Opini dapat berupa pendapat perseorangan atau kelompok. Pilihan kata dalam opini biasanya seperti kata diperkirakan. Jadi ternyata kira-kira Yesus dimatikan usia jam sekian itu adalah opini. Karena ciri-ciri khasnya opini itu adalah diperkirakan. Menurut, waduh ini jurnal lagi, ini karya ilmiah lagi nih. Nanti masuk dalam situs Mesia ya teman-teman ya. Nah, mari kita lihat ciri-ciri fakta, dan ini yang tidak dipahami oleh RK kemarin. Saya pikir dia ngerti. Pertama, ciri-ciri fakta itu adalah bersifat objektif. Apa maksud bersifat objektif ini? Tidak dipengaruhi oleh sentimental dan perasaan seseorang. Contoh, ketika saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah tokoh fiktif, perkataan saya boleh dikatakan sebagai pendapat subjektif karena saya bukan Kristen. Tapi ketika saya mengutip perkataan profesor yang beragama Kristen, maka itu disebut sebagai informasi yang objektif. Ya, begitu. Dan tidak dibuat-buat. Yang kedua, kalau fakta itu biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan. Contoh, apa latar belakang penulisan kisah tentang Yesus? Harus ada jawabannya. Siapa penulis kitab tentang Yesus? Di mana penulisan itu terjadi? Kapan penulisan itu terjadi? Berapa? Nah, kalau jawabannya adalah kira-kira, maka itu adalah opini. Yang ketiga, menunjukkan peristiwa atau informasi yang pernah terjadi. Apa yang pernah terjadi? Contoh seperti penyalipan. Betulkah betul-betul terjadi? Maka mana datanya? Begitu. Yang keempat, memiliki data yang akurat. Contoh, tanggal berapa lahirnya Yesus? Tanggal berapa penyalipan terjadi? Di mana pasti tempatnya? Kapan waktu kejadiannya? Kemudian memiliki narasumber yang dapat dipercaya. Apa maksudnya itu? Dari mana si Lukas tahu Yesus disalib? Dari mana si Matius tahu Yesus disalib? Kalau tidak memenuhi ciri-ciri tersebut, maka itu bukan fakta, tapi itu adalah namanya dongeng. Ya, begitu. Ya, begitu. Nah, kemudian banyak ciri-ciri opini. Bersifat subjektif. Contoh dari penulis Kristen, kira-kira Yesus itu bangkit dan mati di sekian hari. Berisi tanggapan terhadap peristiwa yang terjadi, berisi jawaban atas pertanyaan mengapa. Kemudian menunjukkan peristiwa yang belum terjadi berdasarkan pemikiran, kemungkinan, kira-kira. Apakah ada kira-kira dalam Bible? Rata-rata kira-kira semua. Nih kira-kira nih. Kira-kira, kemungkinan, kira-kira itu nih tuh. Jumlah mereka adalah kira-kira. Banyak kali kira-kiranya. Kira-kira. Betania terletak dekat Yerusalem. Kira-kira. Itu kira-kira. Dan kira-kira 10 hari sesudah. Kira-kira lagi. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan. Kira-kira lagi.
Mereka itu adalah kira-kira 4.000 orang. Kira-kira lagi. Kira-kira. Ternyata Bible isinya opini. Kira-kira. Ya. Kiranya, kira-kira, kiki-kiki, rara-rara. Ceder kan. Gitu guys. Kok pedih kali fakta tentang Kristen ini ya. Nah, kemudian pengertian, mari kita bahas tentang fakta atau mitos. Nah, inilah teori, landasan teori yang digunakan untuk membuktikan bahwa Yesus itu mitos, tidak memenuhi unsur dan ciri-ciri fakta. Lalu kalau ada Kristen yang mengklaim bahwa Yesus itu fakta, ya nggak apa-apa lah, namanya juga Kristen kira-kira. Kan kira-kira. Lanjut. Ini Rika lagi ya. Kita satu aja Rikanya. Nggak usah banyak-banyak si Rika ya. Rika, iya rumah. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal Cendekia Ilmiah volume 3. Berapa jurnal yang Unirifah hadiahkan hari ini? 3, minimal 1 setiap diskusi ya. Belajar sejarah, memahami masa lalu dalam perspektif peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Maka, apakah yang disebut sebagai sejarah? Itu adalah sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya pohon, kayu, keturunan, asal usul atau silsilah. Sejarah itu ialah suatu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki. Jadi kalau ada orang yang berkata setiap manusia itu punya sejarah, itu adalah omon. Kenapa? Karena tidak semua manusia hidupnya diteliti dan diselidiki. Hantu belau Kristen dungu yang kemarin bilang bahwa semua manusia itu punya sejarahnya. Tidak semua manusia punya sejarah. Yang ada itu adalah semua manusia punya proses hidup. Karena sejarah itu adalah penelitian, penyelidikan, dan kemudian kejadian-kejadian yang diteliti, yang tentu ada dokumentasi penelitiannya. Hantu belau. Jadi Kristen ini kok dungunya kok akut banget, dia bilang semua manusia itu ada sejarahnya. Manusia itu punya proses hidup, bukan sejarah. Aduh, Kristen. Berbicara mana ya? Ada 4 intrinsik sejarah, teman-teman. Intrinsik ya, intrinsik. Apa sih arti intrinsik ini? Kenapa kita cari tahu? Karena saya juga belum tahu apa artinya. Bentar ya. Ini bahasa-bahasa akademik ini kalau kita nggak paham nanti kita omdo, teman-teman. Apa arti intrinsik? Saya taunya aspek begitu. Terus intrinsik seperti pendekatan atau gitulah. Intrinsik. What the meaning is intrinsic? Kalau sama Bunda Gembala kalian tambah cerdas, teman-teman, bukan tambah botol, karena dapat ilmu. Kalian kan, apa ya artinya intrinsik ya? Ini bahasa yang tidak lazim kita dengar gitu. Maka intrinsik dalam KBBI adalah dapat ilmu kan? Nah, kata intrinsik terkandung di dalamnya kadar, ngerti abdi teh. Jadi intrinsik ini adalah kandungan-kandungan di dalam satu realitas, satu esensi, gitu ya, intrinsik. Ya, misalnya ada berapa intrinsik di dalam gelang yang dipakai, kadar emasnya, begitu, kurang lebih seperti itu ya. Lanjut. Sebutkan Diva pengertian jurnal. Nah ini nih, Kristen aja kita udah nyampe kepada definisi intrinsik, dia masih bertanya tentang jurnal, teman-teman. Gimana Kristen ini nggak bahlul? Kenapa Kristen ini nggak dikatakan dungu? Kita udah lari-lari kemana-mana, dia masih mempertanyakan tentang definisi jurnal. Inilah kenapa Kristen ini dikatakan dungunya akut dan tidak terobati. Kenapa? Kita sudah masuk ke ranah analisis, dia masih bertanya tentang jurnal, teman-teman. Definisi jurnal. Makanya RK kemarin tidak bisa bedakan jurnal dengan buku. Kita udah nyampe kemana-mana. Ya, dia tidak bisa membedakan jurnal, karya ilmiah yang ditulis dengan menggunakan penelitian, dengan buku
yang juga ditulis. Jadi beda teman-teman. Kalau buku itu jadi di Islam itu ada namanya suhuf. Suhuf itu lembaran, mushaf itu lembaran yang terkumpul dengan ada sampul. Maka buku dan jurnal itu beda. Ya, secara terperinci buku dan jurnal beda. Walaupun ada kandungan-kandungan yang cukup sama di dalamnya seperti informasi yang harus ada landasannya begitu. Tapi tetap beda. Jurnal ini dia lebih spesifik, fokus terhadap judul yang diangkat gitu loh. Informasi di dalamnya itu lebih terperinci. Dan Kristen nggak paham ini. Mereka nggak ngerti apa yang disebut dengan jurnal. Karena mereka taunya jurnal itu adalah buku itu adalah jurnal, diari adalah jurnal, seperti itu. Memang oton ini gobloknya tuh maksimal. Bukan goblok, dungunya maksimal. Ya, dungunya maksimal. Kenapa kita gunakan kata dungu? Ya, saya nggak punya kata lain lagi menunjukkan kualitas kognitif mereka. Begitu. Nah, lanjut ya, kita bongkar aib lagi, agama Kristen kita bongkar aibnya. Nah, jadi ada 3 intrinsik dari sejarah. Pertama, sejarah sebagai ilmu. Kedua, sejarah sebagai cara, metode mengetahui masa lampau. Ketiga, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Yang keempat adalah sejarah sebagai profesi. Kemudian jenis-jenis sejarah nanti ada lagi itu. Nah, kita tidak bahas itu karena itu terlalu mendalam. Kita langsung saja. Sejarah sebagai peristiwa kita bahas. Sejarah sebagai peristiwa, teman-teman, kita akan tunjukkan. Kristen. Sejarah sebagai peristiwa dapat historis dari kehidupan yang relate dengan realitas. Karena peristiwa sebagai sejarah atau kejadian sejarah itu benar-benar ada dan terjadi dari masa lampau, ya. Sejarah sebagai kisah atau riwayat-riwayat, ya, yang memang mungkin saja ini masuk ke ranah ilmu lisan nanti. Nah, Surtano Kartodirjo membagi sejarah menjadi 2. Sejarah dalam arti objektif, peristiwa sejarah yang tidak dapat terulang lagi. Sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruksi bangunan yang disusun oleh penulis atau ditafsir kembali oleh penulis sejarah. Tidak semua peristiwa yang terjadi pada masa lampau digolongkan sebagai suatu peristiwa sejarah. Tuh, ini Kristen yang nggak ngerti nih. Ini Kristen PA nih. Ini yang saya angkat kemarin nih. Tidak semua peristiwa itu digolongkan sebagai sejarah. Makanya kalau ada peristiwa yang terjadi itu bukan semua sejarah, hantu belau. Nih, hantu belau Kristen. Kalian sih Kristen sih, makanya dungunya berjamaah, ya. Masa dia bilang setiap manusia punya sejarah. Si RK bilang setiap manusia punya sejarah. Makanya jangan dungu-dungu kali. Nih, perhatikan baik-baik nih. Kalian diajarin kok makin dungu. Ya, sabar Uni, ya insyaallah. Tidak semua peristiwa yang terjadi pada masa lampau digolongkan sebagai suatu peristiwa sejarah. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai peristiwa sejarah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Peristiwa tersebut unik, ya, unik atau kontroversi. Penyalipan itu masuk ke dalam sejarah? Bisa, tetapi penyalipan Yesus tidak bisa dikatakan sejarah. Kenapa? Ya, subjeknya Yesus tidak terbukti sebagai tokoh historis. Peristiwa sejarah, kalau penyalipan itu bisa disebut sebagai sejarah karena itu berulang dan menjadi kebiasaan oleh orang Yunani dan Yahudi. Kemudian, peristiwa tersebut besar pengaruhnya. Nah, contoh, pengaruhnya bagi peradaban. Pertanyaannya, penyalipan Yesus bagi peradaban pengaruhnya apa? Yang ada adalah keburukan, di mana setelah ada penyalipan terjadi perang salib kemudian. Berarti bukan untuk kebaikan. Kalau seperti Nabi Muhammad, apa pengaruh kehadiran Nabi Muhammad? Membawa peradaban Islam ke Jazirah Arab, mengeluarkan orang-orang jahil dari kejahilannya. Kalau Yesus tidak memiliki pengaruh apa-apa untuk perbaikan peradaban, tapi malah kehadirannya justru merusak peradaban. Terbukti dengan adanya kejahatan orang-orang Kristen yang mengklaim bahwa mereka itu mengikuti Yesus dengan pikul salib, seperti terjadi perang salib, terjadi inkuisisi, terjadi perburuan penyihir yang jumlah tahunnya ratusan tahun. Kemudian, makanya saya bilang Yesus ini bukan tokoh tapi oknum kejahatan yang dihukum mati oleh raja pada waktu itu, kaisar pada waktu itu. Seperti itu. Sejarah sebagai kisah. Memahami sejarah sebagai suatu kisah berarti kita berbicara sejarah sebagai sebuah cerita yang disusun baik narasi maupun tafsiran. Nah, ini Nabi Muhammad bisa masuk ke dalam kategori sejarah sebagai kisah karena dia memiliki
landasan yang jelas ketika disampaikan begitu. Lagi ya, secara tulisan dapat berbentuk buku, artikel, jurnal dan lainnya yang sifatnya tertulis. Secara lisan dapat diambil dari penuturan pelaku sejarah atau ceramah. Seperti itu. Maka Nabi Muhammad mencakup keduanya, secara tertulis, secara arkeologis dan juga secara lisan. Beliau masuk ke dalam sejarah sebagai kisah. Begitulah teman-teman. Sejarah sebagai ilmu pengetahuan lahir dari awal abad ke-20. Ini ya. Jadi ini cabang ilmu kemudian di mana ada metode-metodenya. Apa metodenya? Harus apa? Empirik. Maka kalau ada kisah para nabi yang tidak ada bukti empiriknya tidak bisa dikatakan sebagai sejarah sebagai ilmu, tapi bisa dikatakan sebagai tokoh teologi. Begitu saudaraku ya. Saudaraku yang karesteng, jangan botol lagi ya. Udah Uni kasih data dan ilmu, jurnalnya ada 3 Uni kasih lo. Jangan botol lagi lah ya. Tolong buat saudara-saudara Oten yang bertahan dengan kebotolannya. 3 jurnal saya bawa kali ini. Masa saya bawa jurnal, kalian bawa cocongortologi? Jangan begitu atuh. Oke, itu kajian akademis kita. Greg, saudaraku, sudah sekitar 1,25 jam. Kalau untuk kampus itu sudah cukup, dalam 2 jam sudah cukup. Pendidikan dan pelajarannya sudah 5 SKS. Uni mau pindah ke kampus lain dulu ya, Greg. Ada kampus Nandar dan kampus-kampus lainnya. Oke, siap nih. 3 jurnal ini akan saya berikan dan saya ulangi, saya sounding terus teman-teman. Nanti materi simpelnya teman-teman bisa mendapatkan di mesia.org. Tentang judulnya adalah Yesus ternyata secara ilmu adalah tokoh mitos. Gitu. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.